Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wanita bekerja dalam pandangan Islam. Kenalkan, nama saya Teh Hasto dari kelas reguler A konversi aksi pagi dengan NIM D1A210283 dengan dosen pengampu Haji Weng Rianto SPD MAG untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Untuk pendahuluannya, salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki maupun perempuan, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah amal ibadah dan ketakwaan kepada Sang Maha Besar. Islam adalah agama yang paling realistis, tidak menghalangi laki-laki ataupun perempuan untuk melangsungkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan fitrah penciptaannya. Islam telah memberikan hak hanya dalam bekerja atau berkarir, mengambil dan memberi. Islam juga memerintah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencari rezeki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan jalan kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalankan aktivitas ekonomi, bekerja, dan mencari nafkah. Pada dasarnya, Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menetapkan setara dengan pria. Wanita karir. Kalimat wanita karir adalah istilah menggantikan wanita bekerja. Wanita karir dapat diartikan dengan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi, baik itu usaha, perkantoran, ataupun lain sebagainya. Selain itu, karir dapat diartikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup. Dalam arti lain, wanita karir adalah wanita yang berkutat dalam suatu bidang tertentu, sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya, sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum. Menurut Profesor Dr. Tapi Omas Ihromi, wanita bekerja atau berkarir adalah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan. Untuk pengelompokan wanita karir dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ialah bekerja untuk penyaluran hobi, pengembangan bakat, dan meningkatkan karir. Lalu yang kedua, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi. Dengan kata lain, untuk perbaikan sosial dirinya pribadi. Untuk sejarah wanita karir sendiri, pada masa Nabi Muhammad SAW tersebut telah banyak kaum perempuan yang bekerja dengan berbagai profesi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Profesi tersebut adalah yang dilaksanakan secara individu, ada pula yang berkelompok. Ada yang pekerjaannya dikerjakan cukup di sekitar rumah, dan ada pula yang dikerjakan di luar rumah. Dan beberapa pelakunya adalah kaum perempuan, termasuk istri Nabi Muhammad SAW sendiri. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh kaum perempuan zaman Nabi Muhammad SAW sangat beraneka ragam. Bahkan diantaranya ada yang bersanding sejajar dengan laki-laki dalam membangun peradaban Islam, melangsungkan perniagaan, menghasilkan barang-barang produksi, bercocok tanam, belajar dan mengajarkan ilmu. Ada yang merawat korban akibat peperangan, memberikan minum prajurit-prajurit yang dahaga, dan membela dengan gigih agama Islam dan kaum muslimin. Selanjutnya, berikut adalah contoh wanita yang berkarir pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, di sektor perniagaan, terdapat figur Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu, perempuan karir pertama kali dalam sejarah Islam. Lalu yang kedua, dalam bidang perdagangan, Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai pedagang yang sukses. Yang ketiga, figur Kaila Ummu Bani Anmar, seseorang perempuan dari kaum Ansor, seseorang perempuan yang datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual beli. Dalam sektor industri terdapat figur Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Lalu yang kelima, dalam sektor kerajinan dan keterampilan tangan ada istri Abdullah ibnu Mas'ud.
Yang keenam, Ummu Salim binti Malham bekerja dalam bidang rias pengantin. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, Al-Shifa bekerja sebagai sekretaris. Wanita karir dalam pandangan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya memuji orang yang mengeluarkan rizki dari hasil usahanya sendiri. Sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari, tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri. Sebab Nabi Allah Daud memakan makanan dari hasil kerjanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut. Lalu, syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Nisa ayat 32 yang berbunyi yaitu, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lalu, rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja. Misalnya, karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak bisa memberi nafkah karena sakit atau lainnya. Sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga. Berdasarkan kisah yang difirmankan Allah dalam surah Al-Qasas 23 dan 24 yang berbunyi, dan tak kalah ia sampai di sumber air negeri Madyat. Ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang minum dan makan ternaknya, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuatan begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Berdasarkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagaimana laki-laki memiliki hak istimewa dan perempuan juga memiliki hak istimewa untuk memiliki kemandirian termasuk mengatur hak ekonominya. Jadi, menurut ayat di atas, tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja selama tidak menyimpang dari batasan-batasan di atas, dan sudah barang tentu batasan-batasan tersebut juga berlaku untuk manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Pendorong wanita untuk berkarir. Yang pertama, unsur pendidikan. Hal ini didorong oleh faktor keinginan mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi. Yang kedua ialah unsur ekonomi. Kerapnya kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang, di mana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi, membuat istri ikut bekerja di luar rumah. Yang ketiga, unsur sosial. Didorong oleh faktor-faktor seperti untuk meningkatkan status sosial. Seperti halnya pria yang ingin dihormati dan diakui status kedudukannya, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat,
membuat wanita pun memiliki hasrat yang sama untuk diakui. Kebutuhan aktualisasi diri. Mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas yang dijalaninya. Untuk syarat-syarat wanita dalam berkarir, yang pertama ialah memerlukan izin dari suami. Wanita yang sudah bersuami tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Di antara petunjuk Rasulullah SAW tentang keharusan seorang istri untuk meminta izin ketika ingin keluar rumah, yaitu diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Nabi SAW bersabda yang berbunyi, apabila istri salah seorang di antara kamu minta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah dicegah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, tidak menimbulkan halwat dengan lawan jenis. Halwat adalah berduaannya dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Alasan melarangnya adalah sabda Rasulullah SAW, yaitu seorang laki-laki hendaknya tidak berduaan berhalwat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Jika tidak, maka syaitan akan menjadi pihak ketiga berada di antara keduanya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Lalu yang ketiga, seimbang tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Memiliki waktu untuk berbagi bersama keluarga, tidak melalaikan tugas sebagai istri maupun ibu dan mampu mengerjakan tuntutan pekerjaan. Lalu yang keempat, menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita Islam. Melarang seorang wanita menyerupai laki-laki dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan jenis pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW berikut ini, yaitu dari Ibnu Abbas berkata yang berbunyi, Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat pula kaum laki-laki yang menyerupai wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya, norma Islam dalam wanita berkarir. Ada beberapa norma Islam yang harus diperhatikan muslimah dalam bekerja ataupun berkarir. Yang pertama, mengenakan pakaian yang menutup aurat, tidak berhalwat antara pria dan wanita. Yang ketiga, tidak memamerkan kecantikan dan perhiasan. Lalu keempat, tidak melunakan, memerdukan atau mendesakkan suara. Yang kelima, menjaga pandangan. Yang keenam, aman dari fitnah. Yang ketujuh, pekerjaan itu tidak mengorbankan kewajiban di rumah. Lalu yang kedelapan, mendapatkan izin dari orang tua ataupun suami. Lalu yang kesembilan, pekerjaan sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang wanita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.